Negara-negara kafir nampaknya sangat percaya dengan akan munculnya hujan meteor ini. Oleh karenanya, Amerika, Rusia, Singapura, dan lain-lain saat ini telah membuat bunker-bunker raksasa yang bisa menampung ratusan ribu orang dengan fasilitas dan persediaan makanan cukup untuk beberapa bulan. Setelah Al-Mahdi turun, maka kita akan kembali ke uang emas dan perak, dinar dan dirham. Karena uang kertas pasti sudah tidak akan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir zaman dan kemunculan Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi yang disampaikan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC dalam kajian khusus Masjid Raya Bintaro Jaya pada 16 Januari 2016. Kita saat ini telah berada di penghujung zaman. Kita sekarang telah berada di akhir-akhir periode keempat dari 5 periodisasi umat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyatakan bahwa zaman umat Islam akan dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode kenabian. Periode ini telah berakhir sejak wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, periode kekhalifahan di mana umat Islam dipimpin khalifah dengan sistem kenabian. Periode ini telah berakhir sejak wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, periode kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Menurut pakar sejarah, periode ini telah berakhir sejak diruntuhkannya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki tanggal 13 Maret 1924 oleh Kemal Atatürk. Yang keempat, periode pemimpin yang diktator. Ini periode di mana saat kita ini berada. Pada periode ini, umat Islam mengalami masa-masa yang paling gelap dalam sejarah karena tidak punya kepemimpinan dan dunia dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. Yang kelima, sebelum akhir zaman akan muncul kembali periode terakhir, yaitu kekhalifahan seperti sistem kenabian di mana umat Islam akan kembali memimpin dunia. Periode kelima ini tidak akan berlangsung lama karena 1 atau 2 periode setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat besar. CIA, Badan Intelijen USA atau CIA, membuat prediksi bahwa mulai kemunculan kembali zaman kekhalifahan umat Islam yaitu pada tahun 2020, sedangkan KGB, Badan Intelijen Rusia, memprediksinya terjadi pada tahun 2025. 10 tanda-tanda kiamat di mana poin 1 sampai 4 akan terjadi di periode keempat kita saat ini, yaitu 1. Munculnya Dajjal, 2. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, 3. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah banyak. Sebagai perbandingan saat itu,
Satu manusia berbanding dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. 4. Masa-masa aman saat dunia kembali dipimpin oleh Khalifah Islam. 5. Matahari terbit dari barat. 6. Keluar binatang besar. 7. Angin lembut yang mematikan seluruh umat Islam sehingga dunia hanya dipenuhi oleh orang-orang kafir saja. Selanjutnya tanda-tanda besar kiamat ke-8, 9, dan 10 hanya dirasakan oleh orang-orang kafir karena semua orang-orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal keluar. Lalu beliau menuturkan hadisnya. Di dalamnya diungkapkan, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencarinya, Dajjal. Kemudian membinasakannya. Selanjutnya manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabut nyawanya. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya atau mewafatkannya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah akan mengirim angin dari Yaman yang lebih lembut dari sutra, maka angin tersebut tidak akan membiarkan seseorang yang dalam hatinya terdapat keimanan walau sebesar zarah kecuali akan diwafatkan. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal dan Al-Mahdi. Salah satu tanda Dajjal akan muncul adalah ketika sungai atau danau Tiberias kering. Dan menurut informasi saat ini debit airnya sudah menurun terus-menerus. Sebelum turun Dajjal, maka Al-Mahdi akan muncul terlebih dahulu. Siapa Al-Mahdi? Al-Mahdi berasal dari keturunan kandung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Fatimah, yaitu dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Namanya mirip nama Nabi, yaitu Muhammad. Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi, yaitu bernama Abdullah. Tanda-tanda akan segera muncul Al-Mahdi. Yang pertama, salju turun di Aram. Ini sudah terjadi sejak 2009. Yang kedua, bumi akan dipenuhi huru-hara. Huru-hara dan peperangan dan kezaliman yang semakin lama semakin meningkat sehingga hari-hari ke depan akan terasa semakin berat. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan seperti yang saat ini terjadi di Yaman, Suriah, Palestina, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak fitnah-fitnah atau kezaliman yang terjadi di negeri Syam. Seperti yang terjadi saat ini di Suriah oleh rejim Bashar Assad atau kekejaman di Palestina oleh Israel. 4. Wafatnya seorang raja Arab, lalu 3 putra mahkotanya saling ribut dan gaduh. Saat ini Raja Abdullah di Arab Saudi telah wafat dan 3 putra mahkota berikutnya saling gaduh karena memiliki perbedaan prinsip dan karakter. 3 putra mahkota tersebut yaitu Raja Salman, Talal, dan Mukrim. Salman termasuk orang soleh dan anti maksiat. Beliau hafiz Quran, sedangkan Talal memiliki ekonomi terkuat.
bahkan salah satu orang terkaya di dunia. Namun ia ahli maksiat, sementara itu Mukrim loyalitasnya lebih ke Yahudi dan Amerika. Sepeninggal Raja Abdullah, Arab Saudi saat ini dipimpin oleh Raja Salman. Raja Salman telah mengusir Talal dari kerajaan, sedangkan Raja Salman membiarkan Mukrim tetap di kerajaan, namun telah mencabut hak beliau sebagai raja berikutnya. Yang kelima, mengeringnya Sungai Efrat. NASA pernah merilis bahwa 2014 Sungai Efrat habis total. Dan terbukti pada awal April 2014 Sungai Efrat sudah kering total. Yang keenam, muncul gunung emas di Irak. Lalu orang akan berbondong-bondong memperebutkan di sana, dan dari 100 orang laki-laki yang berperang di sana, maka 99 orang akan mati. Amerika nampaknya sudah meyakini keberadaan gunung emas tersebut. Oleh karenanya, mereka telah mempersiapkan strategi untuk mengamankan, merampas gunung emas tersebut. Lalu yang ketujuh, muncul ad-dukhan, yaitu asap kabut yang sangat tebal 40 hari 40 malam, sampai-sampai asapnya membuat kita tidak bisa melihat lagi. Dunia akan terasa gelap gulita. Para ahli meyakini bahwa hal ini terjadi akibat adanya benturan besar asteroid atau meteor ke bumi. Para peneliti NASA menyebutkan bahwa rentang 2013 sampai 2016 dunia akan masuk dalam jalur sungai meteor, di mana akan terdapat 1.300 meteor yang akan membentur bumi dengan kecepatan 120.000 km per jam. Tahun 2013 baru terjadi 3 kali, yaitu di Siberia, Argentina, dan Amerika. Sisanya mungkin bisa terjadi di tahun ini atau tahun-tahun mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Munculnya dukhan merupakan akhir dari era teknologi, karena semuanya tidak akan berfungsi akibat dari efek elektromagnetik dari benturan meteor-meteor tersebut. Sehingga zaman akan kembali seperti zaman dahulu kala. Setelah itu Al-Mahdi akan muncul di dekat Ka'bah. Ia akan dibaiat oleh 7 ulama besar yang membawa pengikut sekitar 300 orang. Jumlahnya mirip pasukan perang Badar. Awalnya ia selalu menolak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengokohkannya sehingga mau menjadi pemimpin umat Islam saat itu. Ada penjelasan lain bahwa ad-dukhan dan hujan meteor akan segera datang apabila ketiga tanda ini sudah terjadi. Yang pertama, banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, banyaknya musik dan alat-alat musik. Yang ketiga, banyaknya orang meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Saat dukhan terjadi, maka keadaan manusia sama seperti ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Gelap, tidak ada oksigen, tidak ada makanan. Maka Nabi SAW mengajarkan kita agar saat itu kita berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dengan iman di hati kita dan doa zikir tersebut, maka pengaruh Tuhan tersebut seolah-olah hanya membuat kita lemas sedikit, seperti terserang flu. Negara-negara kafir nampaknya sangat percaya dengan akan munculnya hujan meteor ini. Oleh karenanya Amerika, Rusia, Singapura, dan lain-lain saat ini telah membuat bunker-bunker raksasa yang bisa menampung ratusan ribu orang dengan fasilitas dan persediaan makanan cukup untuk beberapa bulan. Setelah Al-Mahdi turun, maka kita akan kembali ke uang emas dan perak, dinar dan dirham, karena uang kertas pasti sudah tidak akan ada gunanya lagi. Al-Mahdi
akan memimpin umat Islam untuk membebaskan seluruh bumi sehingga seluruh dunia tanpa kecuali akan dipimpin oleh umat Islam melalui sistem kekhalifahan yang berbasis kenabian. Negara-negara yang ditaklukkan akan disatukan kembali dan diberi nama yang sama persis ke zaman Nabi, misalnya negara Yaman, Suriah, Lebanon, dan Palestina akan disatukan dan diganti nama menjadi negeri Syam. Bila sudah terjadi huru-hara di negeri Syam, maka Nabi menyarankan agar kita segera berlomba-lomba untuk beramal baik karena akhir zaman semakin dekat. Misalnya, sholat jamaah di masjid, sedekah, puasa, tahajud, baca Quran, hafal Quran, dan sebagainya. Sesuai hadis Nabi, umat Islam juga diperintahkan untuk mahir berkuda, memanah, dan berenang. Ini mungkin hikmahnya karena saat itu era teknologi sudah berakhir. Hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita. Al-Mahdi akan muncul saat tahun-tahun di mana banyak gempa terjadi menyusul di Arab pada bulan Ramadan dan kerajaan Arab gaduh sesama mereka, maka tahun itu meteor jatuh, dukhan terjadi dan jamaah haji akan dibantai di Mina pada bulan Zulhijjah. Lalu Al-Mahdi akan muncul di bulan Muharramnya. Wallahu a'lam bishawab. Saat Al-Mahdi sudah muncul di Mekah, semua orang mukmin wajib datang ke Mekah dan membaiat Al-Mahdi sebagai pemimpin umat Islam. Lalu bagaimana cara kita ke Mekah untuk bertemu dan membaiat Al-Mahdi sementara zaman teknologi sudah berakhir? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menambah keyakinan kita terhadap akan datangnya hari akhir dan semakin membuat kita bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan di dunia. Oke sahabat Kapah Motivasi yang dirahmati Allah, segitu aja pembahasan dari kami, admin Kapah Motivasi. Semoga bermanfaat. Wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semua orang. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan ada dalam diri pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.